Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat-nikmatnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat dan karunia-Nya. Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan, waktu luang, rizki yang tiap hari kita rasakan, baik yang kita sadari apalagi yang tidak kita sadari. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya, pada para sanak saudara beliau yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada para sahabat-sahabatnya yang berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama Islam, mendakwahkan dinul Islam, mendakwahkan syariatnya sehingga Islam menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, masuk ke seluruh penjuru dunia. Dan salawat dan salam selalu kita curahkan kepada para pengikut-pengikutnya, para umatnya dari zaman ke zaman selanjutnya, dari generasi satu ke generasi setelahnya, yang dimana para umatnya yang selalu belajar akan sunnahnya, menegakkan sunnahnya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan memperjuangkannya hingga yaumul qiyamah. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada kajian sirah kita, membahas tentang kehidupan baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana lika-liku beliau dalam berjuang satu persatu dari satu tahap ke tahap selanjutnya dalam menegakkan dinul Islam, sehingga menjadi patokan para kaum muslimin saat ini untuk berdakwah, untuk menjadi contoh para ulama, para dai, para kiai, para ustadz-ustadz atau para asatid dalam menyampaikan dakwah Islam. Nah, pada dasarnya dakwah itu tidak disampaikan dengan sembarangan, tidak disampaikan dengan sesimpel itu, tidak, melainkan melihat wakinya, melihat siapa yang dia ajak bicara. Maka salah satu contoh ketika Nabi SAW ditanya dari seorang sahabat, apa amalan yang terbaik ya Rasulullah?
Maka Rasul menjawab, amalan yang paling terbaik adalah jihad fisabilillah. Karena saat itu sahabat itu adalah sahabat yang sudah atau memiliki keimanan yang tinggi. Sedangkan sahabat yang lain bertanya, ya Rasulullah, apa amalan yang terbaik? Rasul menjawab, amalan yang sedikit tapi terus berulang, istiqomah. Itu yang terbaik. Ada sahabat yang nanya lagi, ya Rasulullah, apa amalan yang terbaik? Nabi menjawab, sholat tepat pada waktunya. Sholat di awal waktu. Jawaban Nabi berbeda-beda. Satu pertanyaan tapi jawabannya berbeda-beda. Menandakan apa? Bahwa Nabi memberikan jawaban atau mendakwahkan Islam itu sesuai dengan siapa yang diajak bicara. Itu salah satunya. Nah, ini contoh, maka kita coba lihat bagaimana kehidupan Nabi SAW dalam mendakwahkan dinul Islam di kehidupannya. Baik, jemaah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali pada buku Khulasatul Nurul Yakin di bab atau di jilid pertama. Kita sampai terakhir itu pada persiapan untuk hijrah. Sampai hijrah kita ya. Hijratul Habasyatil Ula. Hijrah ke Habasyah yang pertama. Saya bacakan. Lamma ra'an nabiyyu ma yalhaqu bi ashabihi min al-adha wa anwa'il adab wa anwa'il adab amarahum bil hijrati ila al-Habasyah. Nabi SAW ketika melihat berbagai macam siksaan terhadap para sahabat-sahabatnya, maka beliau memerintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Oh, mohon maaf, ini sudah terlewat ternyata. Sudah terlewat jauh. Baik. Kita terakhir kemarin kepada baiat Aqobah kedua. Mohon maaf ya. Tandanya baru kelihatan. Fi sanati tsalitsatil ashr, pada tahun ke-13 kenabian minan nubuwah, wafada ala rasuli salasatun isnani wa sittuna min Khazraj wa ahada asyar minal Aus wa sab'una rajulan wa imra'atani min Arabil Madinah. Pada tahun ke-13 kenabian datanglah kepada Rasulullah itu sebanyak 73 laki-laki dan 2 orang perempuan dari Madinah. Fabaya'ur Rasul indal aqabati tsaniyah. Mereka bermubaya'ah. Bermubaya'ah itu berbaiat. Baiat itu artinya sumpah setia dengan Rasulullah SAW di dekat Aqobah, tempat bernama Aqobah. Alla an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Mereka bersumpah untuk menyembah Allah saja dan tidak menyekutukannya kepada apapun, sesuatu apapun. Wa ayyamna'ur rasul idza hajaru ilaihim, dan akan menjamin keamanan Rasul apabila Nabi mau hijrah ke negerinya atau ke negeri Madinah. Ini adalah awal kemenangan Nabi. Kenapa dibilang awal kemenangan Nabi?
Karena Nabi mempersiapkan tempat hijrah, bukan asal mempersiapkan, tetapi mempersiapkan tempatnya, jalannya, dan sebagainya. Summa akhrajus sana asyra naqiban. Isna asyara naqiban minhum faqala lahumur rasul. Antum ukala'u ala qaumikum bima fihim kufala'u kakafalatil hawariyin li Isa bin Maryam wa ana kafilun 'alal qaum. Lalu mereka membagi dari yang hadir menjadi 12 kelompok. Diketahui seseorang masing-masing di kelompoknya. Nabi bersabda, kamu menjadi wakil terhadap kaummu dengan yang ada pada mereka. Kamu penjamin sebagaimana golongan Hawariyin. Hawariyin itu adalah sahabat dekatnya Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana orang-orang Hawariyin kepada Nabi Isa bin Maryam, sedangkan aku menjadi penjamin kaumku. Faraja'u, maka mereka pulang. Orang-orang Madinah tadi yang sudah berbaiat pulang. Dan mereka lebih semangat dalam menyebarkan dakwah Islam. Hijratun Nabi SAW, hijratun muslimin ilal Madinah. Maka banyak saat itu di tahun ke-13 atau kita tepatnya di tahun pertama Hijriyah. Kaum muslimin sudah diperbolehkan untuk hijrah. Nah, kita sudah sampai bagaimana proses Nabi hijrah. Dari mulai Abu Bakar diberikan mandat, bahasanya apa ya? Pesan agar untuk bersiap-siap. Saat itu rencana hijrah tidak ada yang tahu kecuali hanya Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mendatangi Ali. Ali diberikan perintah untuk menempati tempat tidurnya Rasulullah. Malam ini, nanti malam, engkau tidur di tempat tidurku. Di atas tempat tidurku, pakai selimutku. Jawaban Ali, sami'na wa ata'na. Perintah Allah dan perintah Rasul ditaati tanpa tapi, tanpa nanti. Maka di hari pertama hijrah, Rasulullah SAW berhasil lolos dari kepungan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kepungan siapa? Kepungan para kelompok pemuda-pemuda Quraisy yang dikirim untuk membunuh Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah SAW berhasil lolos dari kepungan, Nabi mulai berjalan. Bukan berjalan menuju Madinah, melainkan berjalan menuju sebuah bukit. Di atasnya terdapat gua, namanya Gua Sur. Lalu di Gua Sur tersebut Nabi bersembunyi selama 3 malam. Bahkan di gua tersebut Nabi SAW dengan Abu Bakar hampir ketahuan oleh orang-orang kufar. Ketika Nabi telah lolos dari kota Makkah, maka gemparlah satu kota. Ketika gempar satu kota, maka diberikan apa bahasanya? Sayembara. Barang siapa yang berhasil menemukan Muhammad, imbalannya adalah 100 ekor unta. Maka banyak orang yang mulai berkeliaran, mulai mencari orang-orang yang ahli dalam menyusuri jejak, orang yang ahli dalam membaca situasi daerah sekitar. Para intelijen kaum Quraisy mulai berkeliaran di sekitar Mekah.
Mereka memperkirakan bahwa ini baru 3 hari, tidak mungkin jauh dari Makkah. Hingga pada ada satu kejadian di mana sebagian dari kaum Quraisy berhasil sampai di depan mulut gua Nabi, tempat Nabi beristirahat dan bersembunyi. Tetapi dengan izin Allah, dengan bantuan Allah, dengan pertolongan Allah, Allah kirim berupa laba-laba yang menutupi mulut gua tersebut dengan sarangnya, dan di depannya terdapat sarang burung yang sudah ada telurnya. Maka ada sebagian dari mereka mengatakan ketika ingin mengecek dalam gua tersebut, mereka berkata tidak mungkin di dalamnya ada seseorang. Justru tempat seperti ini adalah tempat yang berbahaya. Mengapa berbahaya? Kenapa, Bu? Orang itu kalau sudah di padang pasir, di pegunungan batu, itu tempat-tempat lembab. Biasanya ada banyak hewan berbisa. Maka hal ini justru dihindari oleh orang-orang Quraisy saat itu. Tidak mungkin ada Muhammad. Kalau ada Muhammad, di dalam pasti sudah mati. Karena mungkin ada hewan-hewan berbisa. Yang kedua, mengapa kami yakin tidak ada Muhammad di dalamnya? Lihat mulut gua ini. Ada sarang laba-laba. Dan ilmu yang mereka yakini, laba-laba itu membangun sarang tidak cukup 2-3 hari. Rumah niku kalau ditinggal 2-3 hari itu belum ada, sebanyak sawang-sawang itu belum ada. Kecuali ditinggal sampai 1 bulan, nah itu baru ada. 1 pekan, 2 pekan mungkin sudah ada. Yang kedua, ada sarang burung. Kita tahu ya Bu ya, orang kalau bangun hewan burung kalau bangun sarang itu pasti satu ranting dianyam dulu, nggak cukup sehari, 2 hari, 3 hari. Maka menurut ilmunya orang Quraisy tadi, orang kafir tadi, nggak nyampe, mustahil. Padahal dalam riwayat yang dikatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa saat itu saya sampai bisa mendengar percakapan mereka. Berarti kan dekat. Bahkan terlihat betis orang-orang kafir itu. Jikalau saja mereka mau menunduk sedikit saja, maka kami sudah ketahuan. Kata Rasulullah, kata Abu Bakar begitu. Itu menegangkan, Bu. Oh, di kayak sinetron itu wis nganggo sounding begitu. Betul itu, keadaannya mencekam. Setelah 3 hari bersembunyi, clean, tidak ada menurut Rasulullah dan Abu Bakar dan pembantunya ada 2 orang. Yang pertama ada Asma binti Abu Bakar. Ini adalah wanita diculiki 2 ikat pinggang, karena ikat pinggangnya disobek jadi 2, satunya dipakaikan untuk diikat pinggang lagi, satunya digunakan untuk wadah bekal Nabi dan bapaknya. Yang kedua ada Abdullah. Abdullah ini adalah putranya Abu Bakar juga. Beliau bertugas untuk menuntun arah, penunjuk arah. Nanti ada satu lagi, salah satu orang pembantu, tapi ini orang kafir, baik tapi membantu Rasulullah untuk apa? Menggembalakan kambing di belakang beliau berjalan. Supaya apa? Mengkaburkan jejak kaki. Jadi hijrah itu nggak gampang saat itu. Nggak asal jalan udah tenang, enggak. Rasul berpikir sampai bagaimana caranya tidak terdeteksi. Maka ada di belakangnya seorang gembala dengan gembalaannya, supaya jejak kaki hewan itu menutupi jejak kaki beliau dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Maka ketika mulai berjalan, sampailah di pertengahan jalan. Nabi mengambil jalan bukan jalan umum, Pak. Jalan yang jarang dilalui manusia. Alias kalau kita bilang jalan tikus. Ya. Tapi di beberapa titik ada persimpangan dengan jalan utama. Fungsinya apa? Memantau keadaan di lapangan. Begitu. Ibaratkan kalau di sini ada jalan apa Pak? Ini Gentan Raya ini. Namanya jalan apa itu ya? Nah, itu kalau mau ke arah Kartosuro nggak langsung lewat jalan besar itu. Lewat melipir, belakang, samping, keluar lagi ke jalan utama, begitu. Ngecek. Pagi hari Rasulullah beristirahat, atau siang hari Rasulullah beristirahat, malam hari mulai berjalan. Begitu seterusnya. Kurang lebih Nabi hijrah itu hampir 20 sampai 25 hari. Jaraknya kurang lebih 500 km. Dari sini ya ke Bandung lah. Itu sekitar 500 km. Nggak jauh kalau dari peta. Nggak jauh. Jalan kaki dengan begitu bergantian. Satu ekor unta, nanti terkadang Rasulullah yang naik unta, Abu Bakar menuntun untanya. Ketika lelah bergantian kembali, Rasulullah menuntun untanya, Abu Bakar naik ke untanya, dituntun. Bayangkan, sahabat mana yang naik unta dituntun Rasulullah? Ya cuman Abu Bakar. Di tengah perjalanan ada sesosok orang dari jauh naik kuda, banter sekali. Hingga akhirnya kuda itu sampai mendekati Rasulullah. Abu Bakar saking khawatirnya orang itu mengejar. Nggak tenang, tengok belakang lagi. Ketika sudah mendekat, maka kuda yang dinaiki oleh seseorang ini terperosok. Pertama terperosok, jatuh. Bangkit lagi, kejar lagi. Yang kedua kalinya, jatuh, Pak. Sampai 3 kali jatuh, barulah orang ini memanggil Rasulullah dan Abu Bakar. Tolong kemari. Wallahi saya tidak akan menyakiti kalian. Maka Abu Bakar bertanya, apa maumu? Perkenalkan, nama saya adalah Suraqah bin Malik. Saya adalah orang yang ditugaskan untuk mencari Anda berdua dengan imbalan 100 ekor unta. Tapi begitu saya mendekati Anda, kuda saya terperosok sampai 3 kali. Dan sejak saat itu saya yakin bahwa Anda bukan orang sembarangan. Sekelas Suraqah saja, orang istilahnya orang awam, orang nggak terlalu pintar aja memahami ini orang bukan orang biasa. Nah, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Allah nggak mau beriman itu gimana? Maka Suraqah ini akhirnya menjamin keamanan Rasulullah. Lalu diberitakan, dinubuahkan, hei Suraqah, bagaimana pendapatmu? Kelak engkau akan menggunakan mahkota dan baju kebesaran Kisra. Kisra itu Raja Persia, Bu ya. Raja Persia. Saat itu dunia itu dikuasai oleh 2 negara superpower, Romawi dan Persia. Lah Kisra itu adalah raja Persia. Nabi menubuahkan, bagaimana pendapatmu wahai Suraqah, kelak engkau akan menggunakan jubah kebesaran Kisra dan mahkotanya Kisra. Wah, lenges senyum full. Senyum aja Suraqah. Baik, apa yang bisa kami bantu, kata Suraqah. Tolong kalau ada orang kesini, bilang aja, nggak ketemu apa-apa. Baik, Mas Suraqah balik.
Sesampainya di dekat kota Mekah, maka berkumpullah Suraqah dengan orang-orang yang lain. Bagaimana? Apa engkau menemui seseorang di sana, di arah sana? Kata Suraqah, aku tidak menemui siapapun. Suraqah itu berbohong demi melindungi Rasulullah. Aku tidak menemukan siapapun. Engkau tahu aku ahlinya wilayah sini, gitu kata Suraqah. Istilahnya saksi wali aku mudeng dalane. Dan tunggangan ini tunggangan paling cepat di antara kalian. Gitu kata Suraqah. Aku ahli, aku orang yang berilmu tentang menyusuri jejak, dan aku menunggangi kuda yang paling cepat. Maksudnya meyakinkan orang itu supaya percaya. Oh iya betul, ini Suraqah orang ahli. Gak mungkin tidak bisa mengejar, apalagi ini wilayahnya dia. Maka mereka percaya, selamatlah Rasulullah dengan Abu Bakar. Begitu perjalanan sampailah di negeri, di desa namanya desa Kuba. Desa Kuba niku adalah desa samping Madinah 30 km. Tidak jauh. Di situ Rasulullah beristirahat. Orang-orang Madinah saat itu tahu kabarnya bahwa Rasulullah akan hijrah. Maka mereka tidak sabar sampai menunggu di gerbang kota Madinah. Bahkan sebagian dari kaum muslim itu sampai meranah ke desa-desa samping Madinah. Nyari kabar. Saat itu belum ada WA, Pak. Belum ada internet. Oh, lihat wajahnya aja belum pernah. Maka mencari kabar. Setiap orang yang datang, musafir atau pedagang, ditanyai, apakah engkau melihat seseorang berjalan ke arah ke sini dengan ciri-ciri begini. Tidak. Cari lagi. Sampailah di negeri Kuba. Maka desas-desus sampainya Rasulullah itu sudah menyebar di desa itu. Akhirnya bertemulah orang-orang kaum muslimin Madinah dengan Rasulullah. Dijamu. Ketika dijamu, ada sebuah kesalahpahaman yang lucu. Sebagian dari orang Madinah tadi ingin menjamu Rasulullah, tetapi belum tahu mana atau yang Rasulullah. Sing iki po sing iki. Maka orang Madinah tadi menjamu makanan, menyodorkan makanan jamuan tadi kepada Abu Bakar. Monggo Kanjeng Nabi niki dirahapi wonten. Unjukane monggo kan begitu. Abu Bakar tahu bahwa orang-orang ini belum mengerti mana Rasulullah. Dan tidak menegur, nggak menyalahkan juga. Tapi cara mengingatkannya hanya ketika Abu Bakar diberikan jamuannya, maka Abu Bakar mendahulukan Rasulullah. Monggo Rasulullah duluan. Maka barulah orang-orang Madinah tadi tahu, oh alah, dibaelek dhewe salah umum, salah sangka. Nah ketemu Rasulullah. Maka disitulah Rasulullah mulai bertemu dengan orang-orang Muslim Ansor, orang-orang Madinah. Di tengah-tengah itu akhirnya Rasulullah tinggal kurang lebih selama 1 bulan di Kuba. Ditinggal di sana sambil mendirikan sebuah masjid. Namanya Masjid Kuba. Maka kalau ditanya dalam pertanyaan apa masjid pertama kali dibangun Rasulullah, adalah Masjid Kuba. Di situ pula lah Rasulullah pertama kali menjalankan syariat sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu pertama kali di desa Kuba. Seluruh kaum muslimin berkumpul sholat di waktu zuhur, tetapi diawali khutbah dan sholat hanya 2 rakaat. Maka disitulah syariat sholat Jumat. Lalu Rasul kembali melanjutkan perjalanannya. Di hari H, tepatnya
bulan apa ya? Tahun 1 Hijriah. Sebentar. Sampai di Madinah itu pada bulan kalau di Nurul Yakin sini tidak disebutkan. Tapi nanti kita coba cari ya. Di tepatnya di bulan apa. Kalau tidak salah kalau alam mungkin di Jumadil awal atau Jumadil akhir. Kita coba nanti lihat. Ya, kita lanjut terlebih dahulu. As-sulu ilal Madinah awalul jum'ah fil Islam, awalul khutbah fil Islam. Sampai ke Madinah awal salat Jumat dan khutbah Jumat dalam Islam. Lama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Quba qasidul Madinah ahatat bihil ansar wa hum mutaqalliduna suyufahum farihina mustabsyirin. Ketika Rasulullah SAW keluar dari Kuba menuju Madinah, maka beliau dikerumuni oleh orang-orang Ansor. Kayak datang siapa ya? Pejabat, apa lagi mungkin artis gitu loh Pak. Itu membludak, ya. Bahkan sudah dari jauh udah disambut. Anak-anak itu sampai naik ke atas pohon kurma, melihat mana Rasulullah. Ketika telah nampak ada 2 orang berjalan, satunya di atas unta, maka salah seorang pemuda berteriak, "Innahu Rasul." Wah, semua nggak percaya. Keluar semua kaum muslimin dari rumahnya itu, keluar ke gerbang Madinah. Maka mereka mengumpuli seolah-olah, wes, bahagia sekali Pak, jenengan merasakan bahagia seperti apa tuh? Itu betul-betul satu bahagia sekali. Orang yang seorang nabi loh ya, yang ditunggu-tunggu, berhari-hari diharapkan, cemas-cemas selama 1 bulan berjalan hijrah. Ini selamat orang nabi ya. Saya pernah ini Pak, tahun lalu ketika bulan Ramadan itu pulang mudik ke Bandung, qadarullah ada beberapa insiden, akhirnya kami sebagian dari keluarga naik kereta, yang lainnya tidak bisa naik kereta karena beda nama di tiketnya gitu, atau beda wajahnya pengenalnya. Ya sudah, naik motor, ada 6 motor touring, berangkat sebelum sahur ya, jam 3 begitu sahur di Jogja, lanjut gaspol. Puasa nggak? Puasa. Karena kalau safar boleh membatalkan saumnya. Puasa sampai maghrib itu ada di daerah, belum sampai Bandung sebelumnya. Sampai tempat mbah saya itu sekitar jam 9:30 malam. Wah, itu sak keluarga itu, dari Pak D saya, Bule saya, Bude saya, Pak Lek saya itu kumpul karena di atas bukit ya 6 orang. Orang tua saya itu sampai Allahu Akbar gitu. Oh, bahagia sekali. Itu aja baru anaknya pulang ya. Itu saya mikir, ya Allah, Nabi gimana ya menyambut Nabi itu? Wah, seneng pokoknya. Wah. Iya, masih ada sekarang tervideo itu. Ya Allah, Pak. Ibu saya kan naik kereta jadi nyampe duluan kan, jadi di video begitu Allahu Akbar,
anaknya, suaminya, touring semua. Yus, mikir mungkin seorang ibu sampai sana. Oh, bahagia saja. Rasulullah sebahagia apa ya kita kalau ketemu itu ya? Seperti itu. Hingga akhirnya banyak dari anak-anak itu mendendangkan nasyid atau syair. Syairnya diriwayatkan yang Tala'al badru alaina, itu wah tuh anak-anak keluar semua. Udah kayak hari raya tuh. Semua berada dalam kegembiraan. Masya Allah, luar biasa. Dan ketika Rasulullah sampai di Madinah, beliau menjadi rebutan orang. Ya Rasulullah, tempat saya saja Rasulullah. Minah. Gitu. Sebagian mengatakan, jangan Rasulullah, tempat saya lebih luas. Yang lain, enggak Rasulullah, tempat saya rumahnya tingkat. Yang lain, oh jangan Rasulullah, rumah saya banyak, pilih mana yang mau ditingkat tinggal. Begitu. Semua rebutan, bahkan sampai tali kekang unta beliau itu ditarik-tarik, dipaksa. Orang sudah ngefans betul, pokoknya apapun dikasih. Ya Rasulullah. Nah, ini yang betul, nggak apa-apa sama Rasulullah. Jangan sampai manusia-manusia yang belum tahu amalan kebaikannya, ngakunya habaib, tapi kelakuannya tidak mencerminkan Islam, tidak mencerminkan ajaran Rasulullah. Maka Nabi mengatakan lepas ini tali kekangnya, biar unta ini sudah Allah atur untuk berhenti di mana. Karena unta dilepas, jalanlah unta itu keliling Madinah, muter begitu kan, sampailah di sebuah halaman dan tanah kebun kurma, duduk di sana. Maka salah seorang mengatakan dari kaum muslimin, di sini adalah tempat yang akan ditegakkan sholat. Maka mereka bertakbir, Allahu Akbar. Ketika bertakbir, maka mulailah mereka mencari dana. Untuk apa? Bangun masjid. Jadi pertama kali Nabi datang itu bukan leren, terus ngombe kopi, gorengan, enggak. Langsung bangun masjid. Nabi tanya, ini kebun punya siapa? Punya saya Rasulullah. Saya serahkan, wakafkan. Sampingnya punya 2 orang anak yatim Rasulullah. Oh, maka Rasulullah mengumpulkan kaum muslimin, keluarkan harta kalian, tebus tanah ini. Ditebus sama 2 orang anak yatim. Nih, dibelilah itu. Ketika tahu yang membeli Rasulullah, ya Rasulullah, tanah ini saya serahkan kepada Anda dan uang ini saya serahkan kepada Anda untuk kepentingan membangun masjid. Maka mereka berbondong-bondong, gotong royong bangun masjid. Ada satu buah apa bahasanya ya? Budaya kita kan kalau membangun sebuah bangunan ada peletakan batu pertama. Nonton ya Pak ya? Ada seremonial gitu ya. Itu berawal dari siapa? Dari Rasulullah. Jadi Rasulullah ketika meletakkan batu pertama untuk membangun masjid, itu pertama Rasulullah diletakkan, lalu menyuruh Abu Bakar, letakkan di sampingnya, terus Umar, terus Utsman, terus Ali. Kata Rasulullah, wahada khalifah khulafaur rasyidin min ba'di. Ini khalifah setelah aku maksudnya. Ini sudah jadi nubuah, ada hadisnya. Maka diletakkan, ini batu Rasulullah yang diletakkan, kedua Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 4 orang ini tidak boleh digeser, tidak boleh satu sama lain mendahului. Ini sudah paten. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka dibangunlah masjid. Ketika melihat Rasulullah mengangkat batu yang besar, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, serahkan kepada saya. Engkau itu Nabi, jangan capek-capek. Kasihan, engkau habis hijrah jalan
capek, berhari-hari di jalan, dikejar kaummu, diancam dibunuh, duduklah engkau, biar kami yang ngerjakan. Diambil batunya. Rasulullah bukan duduk, pergi lagi ambil batu yang lain. Maka para kaum muslim, para sahabat itu melihat bukan sebagai Rasul, bukan sebagai bos, bukan. Melihat sebagai apa? Teladan. Kata Rasulullah apa? Sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik rizki adalah rizki yang dihasilkan dari apa? Keringat tangannya sendiri. Inilah hadis pertama kali yang mungkin pernah viral, katanya ada orang kuli bangunan itu paling baik amalannya. Maksudnya adalah hadis ini mengatakan bahwa rizki yang paling baik adalah hasil dari jerih payah tenaganya sendiri, pikirannya, tenaganya sendiri. Maka Nabi memberikan contoh. Dibangunlah Masjid Nabawi dengan sederhana. Saat itu bentuknya seperti ya sederhana, persegi panjang begitu. Temboknya yang dari depan, dari mihrab sini ya, setengah ke belakang itu tingginya mungkin sekitar 4 meter, 4 sampai 5 meter. Sedangkan setengah sampai ke belakang itu tingginya sepinggang orang dewasa. Lalu dari mihrab ke shaf tengah itu ada atapnya, pelepah kurma. Tiangnya adalah pohon kurma, batang kurma. Itu ada atapnya. Bagian tengah itu tidak ada atapnya. Lalu di shaf belakang 2 sampai 3 shaf belakang baru ada atapnya lagi. Berarti yang diatapi shaf depan sampai tengah itu bolong, tidak ada atapnya. Baru yang shaf belakang itu ada atapnya. Fungsinya apa? Fungsinya di belakang untuk orang-orang kaum muslimin yang tidak mempunyai tempat tinggal. Jadi dipersilahkan untuk tinggal di masjid. Sahabat-sahabat muhajirin yang hijrah jadi orang miskin, gak punya rumah apa-apa, tinggal di masjid. Fungsi masjid itu seperti itu. Terus Rasulullah membangun apa? Di luar tuh kendi-kendi, apa bahasanya Pak ya? Orang Jawa dulu menyediakan air di luar rumah itu loh Pak. Pakai seperti itu. Buat minum hewan, buat wudhu kaum muslimin, buat minum orang-orang yang musafir. Begitu. Mihrab Rasulullah dulu tidak mencondong ke sana. Jadi shaf pertama ini kosong untuk imam, sampingnya mimbar. Mimbar Rasulullah itu hanya tangga Pak, 1, 2, 3, tinggi sedikit. Nah, yang sini buat duduk beliau. Ya, jadi 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Jadi sunnahnya sebenarnya mimbar seperti kurang lebih ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ketika zaman Abu Bakar bukan di atas sini, tapi di sini. Ketika zaman Umar di sini. Karena merasa tidak pantas untuk berdiri di tempat Rasulullah berdiri. Dan Umar tidak mengatakan tidak pantas berdiri di tempat Abu Bakar berdiri. Tapi ketika zamannya Utsman di atas. Itu supaya tidak menjadikan tradisi saja. Ini kalau begitu khalifah selanjutnya ning jero tanah berarti enggak mungkin. Oke. Itu kurang lebih gambarannya seperti itu. Nanti kapan ya? Mungkin insya Allah kalau pertemuan depan masih ada kesempatan kita coba pakai proyektor atau mungkin papan tulis kita gambar bagaimana bentuk suasana masjid saat itu kita bisa bayangkan. Dan itulah nanti kita bagaimana tahu mana toh raudhah itu mana, bagian mana tuh raudhah. Taunya kan sekarang di Madinah raudhah itu beberapa shaf saja begitu kan. Padahal dulunya raudhah itu bukan di dalam masjid, di luar.
Nanti kita coba bahas mudah-mudahan di lain waktu. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.